Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 9? Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sehat semua selalu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas masih bab transformasi geometri untuk subbab refleksi ya. Sebelumnya kalian sudah Ibu kasih LKS kan ya? Oke, baik. Sebelum kita mengerjakan LKS, kita perhatikan dulu slide yang Ibu berikan. Kita akan membahas refleksi ya nak ya. Nah, refleksi itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya kalian bercermin. Ibu yakin semuanya pasti pernah bercermin kan ya? Oke. Nah, ketika kalian bercermin, seperti apa bayangan yang dihasilkan? Ya, bagaimana bayangan yang dihasilkan? Ya, betul. Pasti sesuai kan dengan yang aslinya? Ya, ukurannya sama atau beda? Ketika kalian bercermin? Sama, betul. Kemudian apa? Nah, terbalik ya. Iya, tangan kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Oke, betul. Berarti kalian sudah paham ya. Jadi refleksi itu contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kalian bercermin ya. Nah, refleksi bahasa Indonesianya pencerminan. Nah, nanti kita akan membahas refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y. Nah, refleksi terhadap sumbu X sama dengan Y. Nah, refleksi terhadap sumbu X sama dengan min Y. Refleksi terhadap sumbu X sama dengan A, dan refleksi terhadap sumbu Y sama dengan B. Nah, refleksi dilambangkan dengan M. Kenapa M? Itu artinya mirror ya. M, mirror. Jadi refleksi itu dilambangkan dengan M. Lanjut. Nah, di sini silahkan kalian lihat ya. Ini adalah contoh refleksi. Nah, gambar yang aslinya itu yang segitiga ABC berwarna hitam. Ya, coba kalian lihat segitiga ABC yang berwarna hitam. Nah, lanjut. Segitiga ini ketika direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu X, berarti kamu lihat sumbu X-nya itu sebagai cermin. Berarti hasil refleksinya yang mana? Pinter, yang berwarna ungu ya, A3, B3 sama C3. Itu kalau cerminnya terhadap sumbu X ya. Tapi kalau cerminnya terhadap sumbu Y, nah cerminnya terhadap sumbu Y, kamu lihat. Nah, berarti dia direfleksikannya terhadap sumbu Y. Berarti yang mana? Pinter, yang warna orange ya, yang A2, B2 sama C2 ya. Oke, lanjut. Ini Ibu untuk sumbu X dan sumbu Y dulu ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar segitiganya. Lihat, apakah ukurannya atau besarnya sama atau berbeda? Ya, sama ya, ukurannya sama. Tapi bagaimana bentuknya? Iya, terbalik. Pinter. Demikian juga yang terhadap sumbu Y. Coba lihat segitiganya yang orange. Sama nggak ukurannya? Sama, alasnya 3 kotak ya kan, tingginya tuh 2, 3, 4, 5, 6, tingginya 6 kotak. Semuanya sama, cuma berbeda. Iya, posisinya terbalik. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kemarin Ibu sudah berikan kalian LKS ya. Nah, silakan yang pertama kalian titik A 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, Ibu akan kasih caranya satu ya, nanti kalian tinggal lanjutkan. Oke, perhatikan baik-baik. Iya. Nah, Ibu punya titik A itu koordinatnya 3,2 ya. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X ini yang ini ya nak nih.
Nah, yang tiduran nih ya, yang tiduran. Oke. Sekarang kita ukur nih. Oh iya, jarak dari sumbu X berapa nih jaraknya? Berapa kotak? Nah, ada 2 kotak kan? 1, 2 kotak. Berarti ini juga kita mundurkan di terhadap sumbu X tuh. 1, 2 kotak di sini. Berarti ya kan? Nah, jaraknya juga sama. Oke, berarti kita taruh di sini. Tuh. Jarak dari sumbu X ke atas dengan dari sumbu X ke bawah harus sama. Karena di sini jaraknya 2, maka kita kasih jarak 2. Nah, bayangan ini Ibu tandain dengan warna merah ya. Nah, ini hasil bayangannya. Ini hasil bayangannya. Kita tulis dengan A aksen. Berapa A aksennya? Karena kenapa A aksen? Untuk membedakan yang mana yang asli dengan yang mana yang bayangan. Yang bayangan kita kasih tanda A aksen ya. Berapa berarti titiknya? Nah, kita lihat sumbu X-nya dulu berapa nih? 3, betul, koma min 2. Berarti yang berubah itu sumbu X-nya atau sumbu Y-nya? Nah, ternyata refleksi terhadap sumbu X, nilai Y-nya yang berubah ya. Nah, sekarang itu tadi Ibu kasih contoh. Nah, sekarang berarti tadi hasil pencerminannya adalah 3, min 2. Kita catat di sini ya, Nak ya. A aksennya berarti 3, minus 2. Oke. Sekarang silahkan kalian coba sendiri refleksi terhadap sumbu X, titik C dengan titik B ya. Gunakan pensil yang berwarna berbeda sehingga kita bisa membedakan yang mana yang titik asli, yang mana yang titik hasil pencerminan. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, silakan kalian kerjakan titik C dengan titik B-nya ya. Baik, sudah selesai semuanya. Oke, kita koreksi ya. Coba kita lihat, tadi titik A ini hasilnya 3, minus 2. Nah, titik C, lihat jaraknya. Dari sumbu X, jaraknya 2 ya. Nah, ke bawah, 2 ke bawah, maka hasil refleksinya 2 ke atas ya. Nah, oke. Demikian juga yang B, ini agak jauh sedikit nih. Jarak dari sumbu X ke titik B itu berapa? 7 ya. Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dia ke atas juga jaraknya 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi titik koordinatnya sama, sumbu X-nya 5, cuma ini 7. Nah, titik asalnya 5, minus 7. Ya, Nak ya. Jadi jaraknya sama. Nah, kalau kita buat dari titik ini ke titik pencerminannya, dia jaraknya sama. Nah, ini juga seperti itu. Sama, kemudian ini juga dari titik B ke titik B lagi. Nah, oke. Nah, berarti sekarang kita tulis di sini ya. Nah, 3,2 jadi 3, minus 2. Kalian silakan gambarnya di sini ya, Nak ya. Di media gambar yang sudah Ibu siapkan di LKS-nya. Titik B 5, minus 7, 5,7. Kemudian titik C minus 2,2. Nah, dari hasil dengan titik asal, nah titik asal 3,2, kemudian hasilnya 3, minus 2, kemudian ini 5, minus 7 dan jadi 5,7. Apa nah yang berubah? Betul sekali, yang berubah adalah sumbu Y-nya. Ini kan sumbu X nih. Oh, sumbu X-nya 3, ini tetap 3. Sumbu B-nya 5, sumbu X-nya ini tetap 5. Ya, sumbu Y-nya yang berubah jadi apa? Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi
positif. Betul sekali ya. Jadi kesimpulannya, kalau ada pencerminan terhadap sumbu X, X, Y berarti, nah pencerminannya adalah X, min Y. Yang Y-nya yang berubah ya, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kalian silahkan lanjut terhadap sumbu Y ya. Nanti kita akan bahas bagaimana pencerminan terhadap sumbu Y. Sama ya, sumbu Y-nya itu berfungsi sebagai cermin. Silahkan kalian kerjakan. Oke, baik nak, sudah dikerjakan LKS-nya. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu Y ya. Oke, kalau sudah langsung kita bahas ya nak ya. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y berarti sumbu Y-nya, sumbu Y yang berdiri ya, kita anggap sebagai cermin. Otomatis ya, sumbu Y-nya nih kita anggap sebagai cermin. Otomatis kalau sumbu A-nya 3,2 berarti dia akan direfleksikan ya ke kuadran yang kedua ini. Nah, kalau jaraknya anak-anakku bisa lihat jarak dari titik A ke sumbu Y. Nah, jaraknya nih kita hitung nih, 1, 2, 3. Jaraknya 3 berarti kesininya juga 3. 1, 2, 3. Nah, ini titik hasil pencerminannya. Sama titik B sekarang, jaraknya berapa nih dari titik B ke sumbu Y? Karena dia pencerminan terhadap sumbu Y, berarti jaraknya ukur dari titik B ke sumbu Y. Jaraknya 5. Nah, berarti dari sumbu Y ke selanjutnya 5 juga. Nah, berarti langsung titiknya berapa? -5, tetap ininya sumbu Y-nya -7. Demikian juga yang C. Coba kalian cek hasil pengerjaan kalian ya, sama atau tidak dengan hasil yang ibu kerjakan. Oke, baru kita langsung pindahkan ya nak ya ke LKS-nya kalian. Nah, pindahkan. Nah, ini pencerminan terhadap sumbu Y. Ini dia ya. Tadi kita pindahkan ya, titik A 3,2, hasil pencerminan titik A-nya berapa? Nah, -3, -2 ya, jadinya nih -3, salah atau betul? Oh, salah. Berapa? -3,2. Nah, tuh -3,2 ya. Berarti kita langsung pindahkan ke LKS-nya. -3,2. Yang ini juga jadi berapa? -5, -7. Kemudian titik C, awalnya dari -2, -2 ya nak ya. Jadi berapa? Coba kita lihat nih tadi hasil pencerminannya. C-nya jadi 2, -2 ya. Kita pindahkan ke LKS-nya. 2, -2. Hati-hati ya nak ya, jangan sampai tertukar. Nah, dari hasil ini, titik A, titik B, dan titik C, kita bisa menarik kesimpulan ya. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. 3 sumbu X, sumbu Y-nya 2. Yang mana yang berubah? Sumbu X atau sumbu Y-nya? Sumbu X rata-rata apa? Sumbu Y ya, rata-rata tetap ya. Ini salah nih ibu nih. Nah, ini ya, sumbu Y. Sumbu Y rata-rata tetap ya, 2 -7. Ini -2, yang berubah adalah sumbu X-nya. Jadi sumbu X-nya yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif ya. Berarti kesimpulannya adalah ketika suatu titik dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah sumbu X ya. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke? Bisa ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Sekarang pencerminan terhadap sumbu X sama dengan Y.
nak. Nah, yang di garis merah ini merupakan garis X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Kenapa? Nah, ini akan kita lihat di bagian yang berikut nih, ya. Oke. Nah, kalau tadi cerminnya terhadap sumbu Y, berarti Y-nya yang dijadikan cermin. Nah, sekarang kalau cerminnya Y sama dengan X, nah berarti yang garis merah ini, garis Y sama dengan X ini yang akan dijadikan cermin. Ya, Ibu misalkan satu saja titik A 3,2. Ya, kalau ini dijadikan cermin, kamu lihat jarak titik A terhadap cermin tuh. Satu ya, berarti kesininya juga satu. Ya. Oke, untuk lebih memudahkan, silakan kalian coba dulu diisi, baru kita akan bahas, ya.